Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Keluarga? Keluarga di rumah alhamdulillah baik, anak-anak juga baik, suami juga baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Liburan kemarin ya, Bu, ya? Saya Nggih, sempat sama dengar anak-anak ke 1 minggu. luar kota, Nggih, Masya Allah, lama nih. 1 minggu, Pak, healing. Oh, healing. Hmm, Oke, oke, oke. Jadi, Bu, kemarin itu Itu. di Taman Belambangan, saya tidak Nggih. sengaja itu ketemu sama temannya Bu Ita. Bu Eni, Iya, nggih nggih Bu nggih. Eni, saya tuh lupa namanya, kayak Bu Bu Eni Eni, apa tidak nggih. gitu nggih. Nah, itu ngobrol sama saya, mau ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Bu Ita, tapi sudah teken janji gitu Oh nggih, katanya. sudah, insyaallah Sudah sudah, nggih? udah. Sudah. Nah, ini begini Bu Ita, rasanya Bu Ita itu bagaimana kalau Bu Eni tiba-tiba mau menyampaikan sesuatu atau mencari sesuatu ke Bu Ita gitu? Kemarin itu saya janjian dengan Bu Eni, Pak, mau mengadakan coaching. Mhm. Insya Allah dilaksanakan Oh besok. besok? Nggih. Iya iya iya. Nah, perasaan saya karena ini pertama kali nggih, Pak, nggih deg-degan sekali, karena ndak pernah mengadakan coaching dulunya. Oh gitu. Nggih, baru pertama kali dengan Bu Eni. Kok ya Nggih. Bu Eni mau nggih, Nah ya itu ya Bu. sama saya nih, alhamdulillah ini pertama kali ke sana. Nggih nggih nggih. Jadi begini Bu, maksud saya menemui Bu Ita Nggih. ini, yang jelas, menyampaikan ada beberapa tahapan yang perlu Ibu lewati. Yang pertama praobservasi, yang ini saat ini kita Oh ketemu, gitu, nggih. dan nanti itu ketika pelaksanaan observasi Nggih. ketika dengan Bu Bu Eni, Eni. dan setelah itu nanti ada satu waktu pasca observasi. Oh Nah, gitu, tapi saya nggih. izin dulu Bu, Nggih. ketika pelaksanaan coaching nanti, saya akan datang untuk Nggih, mengamati alhamdulillah. Ibu. Nggih Diizinkan nggih. nggih? Nggih, pastinya, Izin. Pak. Kalau nggak usah anu lah, pokoknya mengalir aja gitu lah Bu, Nggih kayak nggih air nggih gitu. nggih. Oke, kemudian juga rubrik penilaian yang ingin saya catat besok itu pada saat pelaksanaan, itu ada 3 item Nggih Ibu. nggih. Yang pertama prinsip-prinsip coaching, Mhm. kemudian yang kedua kompetensi coaching Bu, dan yang terakhir alur yang digunakan. Nah, yang pertama tadi itu prinsip-prinsip coaching, yaitu Ibu, sama Bu Eni menjalin kemitraan, menjadi sebuah mitra yang di mana bisa memberikan manfaat dan timbal balik, begitu, Bu. Kemudian yang kedua, proses kreatif, di mana Bu Ita ini nanti bisa mengolah sebuah kata dengan kreativitas Ibu sendiri. Dan yang Mmm. terakhir, yaitu memaksimalkan potensi, juga sama potensi yang dimiliki Ibu, kemudian dari pertanyaan yang permasalahan yang disampaikan oleh Bu Eni. Nah, itu bagaimana Bu Ita menggali potensi, memaksimalkan. Nggih nggih. Kemudian yang kedua, yaitu kompetensi inti, yang di mana itu mencakup 3 juga Ibu. Pertama, yaitu kesadaran penuh, itu sudah pasti nggih, kita sudah harus sadar penuh kalau ada teman ingin konsultasi, ya kita harus sadar memberikan, apa yang kita miliki gitu nggih. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Tentunya kalau kita menjadi pendengar yang aktif bisa memberikan solusi nanti untuk Bu Eni gitu kan nggih. Dan yang ketiga yaitu mengajukan, pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah itu 3 kaitannya dengan kompetensi inti. Dan yang terakhir alur Ibu, alur yang di mana yang bisa dipakai, yang standar menurut saya sendiri itu di rubrik nanti itu saya sudah mencatat menggunakan alur Tirta. Tirta itu yang seperti kita pelajari kemarin, T-nya itu tujuan pembicaraan, kemudian I-nya identifikasi permasalahan, R-nya rencana pengembangan pembahasan, dan TA-nya tanggung jawab atau komitmen dari Bu Eni, dari rencana solusinya itu tadi. Bisa Nggih nggih. dipahami gitu ya, Nggih nggih. itu ketiga kriteria yang menjadi rubrik penilaian saya besok dari Nggih hasil nggih nggih nggih. pengamatan. Nah, jadi begini Ibu, kita sambil slow nih, Nggih. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu. Kompetensi dari Ibu Ita yang dimiliki, dari kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Ibu? Kalau yang seperti Pak Rudi sampaikan tadi Mhm ada 3 kompetensi inti coaching nggih. mhm. Ya saya berharap tiga-tiganya bisa nggih Tiga-tiganya, nggih. nggih. Kesadaran penuh biar antara saya dengan Bu Eni Mhm bisa berkomunikasi dengan baik, mhm. ada saling keterbukaan. Oke, Terus mendengarkan yang baik sudah tentu nggih Pak, mendengarkan nggih. aktif karena saya kalau sebagai coach harus memfokuskan apa sih masalahnya Bu Eni ini kan harus didengarkan dengan baik. Mhm Terus yang ketiga, eee mengajukan pertanyaan yang berbobot, ini mhm. masih saya
masih perlu banyak-banyak latihan gitu Oh Pak kalau gitu. untuk mengajukan pertanyaan ini. Hmm. Ini pun untuk tujuannya menggali atau menggali potensinya Bu Eni untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari Oke. masalahnya. Nggih, Bu Ita, dari yang Nggih. disampaikan tadi, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Ita kembangkan itu apa, Bu? Mungkin kelemahan saya itu mendengarkan aktif, Pak. Mhm. Oke, jadi saya kepingin mengembangkan kompetensi ini lebih spesifik lagi sehingga saya dengan Bu Eni bisa saling terbuka. Bu Eni bisa cerita masalahnya, juga kita bisa sharing. Oke. Tadi disampaikan Bu Ita lemah di mendengarkan. Nggih. Ya jangan lupa pakai catatan kecil lah Oh, mungkin gitu dicatat setiap nggih, Pak. biar Iya, nggak lupa siap-siap. Bu, Nggih, biar nggih, nggih. fokus gitu. Nah ini yang terakhir Ibu, indikator keberhasilannya itu seperti apa Ibu? Saya kepenginnya kegiatan besok dari kegiatan coaching ini Bu Eni bisa menemukan langkah dan solusinya untuk permasalahannya gitu Pak. Tentu saja dengan alur tirta. Oh, iya. Jadi kita bisa sesuai faktnya, sesuai dari tujuannya, identifikasinya, rencananya, dan juga solusinya gitu Pak. Jadi Bu Eni bisa menjalankan dan menemukan langkah solusinya sendiri. Oh, gini, itu sangat luar biasa Ibu. Nah sebelum diakhiri, mungkin Ibu ada yang masih mau dipertanyakan dari pembahasan kita hari ini? Mungkin saya kepinginnya itu kelihatannya Bu Eni itu adalah dia bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Oh, menyelesaikan solusinya sendiri. Ya tidak terlepas dari kompetensi inti, kemudian Ibu juga tidak melupakan alur-alur yang digunakan, terutama alur tirta itu tadi ya Ibu ya. Kalau kita merencanakan dengan maksimal, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang baik untuk Bu Eni dan kembali untuk Bu Ita juga gitu nggih. Dan juga dari sharing-nya itu nanti bisa menimbulkan sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih waktunya nggih Ibu. Wah, terima kasih Mudah-mudahan diberikan banyak, kelancaran Pak. untuk acaranya besok. Dan Amin. juga terima kasih sudah diberikan waktu, saya bisa hadir besok pada saat coaching. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Eni. Pripun Bu Eni. Mohon maaf ini apa bisa saya mengganggu waktunya sebentar saja? Boleh, masih ada waktu. Ini ada waktu Bu Eni. Ini ada yang mau saya sampaikan. Nggih. Tapi sebelumnya gimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah baik. Jenengan Bu Eni? Alhamdulillah. Ini beneran tidak mengganggu waktunya Bu Ita? Boten, ini saya lagi kosong, enggak ada kegiatan di kelas. Oh, alhamdulillah. Saya mulai kemarin sebetulnya mau ketemu Bu Ita, tapi kok tak lihat sibuk. Ini baru ini lihat, oh Bu Ita itu jamnya kosong kayaknya, makanya saya memberanikan diri ketemu dengan jenengan. Alhamdulillah. Toh kemarin sudah janjian toh Bu Eni. Bu Ita begini nggih, ada yang mau saya sharingkan. Begini loh Bu Ita, saya itu kan mengajar matematika di kelasnya Bu Ita ini. Tapi kok anak-anak itu kurang antusias ya sama saya. Kurang memperhatikan begitu loh. Pada saat saya mengajar itu anak-anak tidak memperhatikan. Jadi kan saya ini sedih dengan pelajaran matematika ini penting untuk kehidupan mereka. Begitu itu loh Bu Ita. Barangkali kita bisa sharing-sharing masalah saya ini Bu. Oh, berarti ini jenengan kepingin mengajarkan anak-anak itu biar suka dengan matematika gitu nih Bu? Nggih, harapannya seperti itu. Jadi saya itu berharap anak-anak pada saat saya mengajar, mereka itu semangat terus antusias begitu Bu, bukan kayak kurang semangat begitu. Saya pengen itu seperti itulah begitu. Jadi anak-anak itu waktu Bu Eni mengajar matematika nggih. Jadi anak itu pakai matematika iki. Pakai Bu Eni gitu nggih. Pengennya itu seperti itu Bu. Gitu. Tapi kenyataannya di kondisinya sekarang anak-anak itu pada saat saya ngajar itu malas-malesan, tidak bersemangat begitu kondisinya sekarang ini. Kalau boleh tanya ini Bu Eni, kenapa ya anak-anak kok bisa kurang antusias ke pembelajaran matematika ini Bu?
Apa kira-kira kendalanya gitu? Apa mungkin ini ya Bu, mungkin karena saya terlalu monoton, kemudian saya ini mendominan pembicaraan dan anak-anak ini tidak saya aktifkan. Apa itu ya Bu barangkali? Berarti gini ya Bu Eni, mungkin kurang tanya jawab mungkin sama anak-anak gitu. Nggih, bisa jadi Gitu. seperti itu Bu, karena memang yang saya lakukan kemarin itu saya hanya jujur saja ya Bu Ita, saya hanya banyak berceramah di depan itu. Begitu Bu Ita. Nggih. Mungkin Bu Eni tidak adakah game untuk anak-anak atau permainan yang memasukkan kegiatan matematika di dalam kelas, jadi anak-anak itu ya matematika pasti ono game gitu. Ya jujur saja kemarin memang belum saya lakukan itu. Saya tidak memasukkan game ataupun ice breaking. Jadi saya memang tidak melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tadi tuh saya monoton karena apa saya itu cepet-cepetan itu Bu Tabino dan cepet selesai begitu. Nggih. Jadi mungkin saya tidak menarik barangkali ke metodenya yang saya lakukan mungkin kurang menarik barangkali ya Bu Ita. Seperti itu. Nggih Bu Eni, bisa jadi nggih Bu. Kira-kira Bu Eni apa ya yang dapat membuat anak-anak ini bisa antusias, jadi jenengan itu bisa enak ngajarnya ke anak-anak, terus matematikanya, kegiatannya matematika sama pembelajarannya bisa tersampaikan. Kira-kira apa nih Bu yang bisa dilakukan Bu Eni kira-kira Menurut biar saya nggak monoton begitu? iya ya, menurut saya harusnya pada saat melakukan pembelajaran saya itu melibatkan semua anak untuk aktif. Kemudian mungkin saya harus membawa alat peraga ya Bu, supaya anak-anak itu pembelajaran saya supaya menarik dengan alat peraga, juga mempermudah mereka memahami materi saya. Dan mungkin juga harusnya saya selingi dengan ice breaking, game-game barangkali begitu Bu. Ya. Wah, ini sudah bagus Bu Eni, dengan kegiatan memberi game, dengan ice breaking, anak-anak tidak bosan. Ya. Jadi pembelajaran matematikanya itu tidak membosankan dan tidak monoton. Jadi anak-anak bisa antusias. Nggih, Bu Eni. Nggih, harapannya begitu. Nggih, terus kira-kira Bu Eni kalau boleh tahu, sumber belajar apa nggih Bu untuk anak-anak ini bisa antusias? Kan tadi ada game. Selain game dan ice breaking, sumber belajar apa yang bisa Bu Eni gunakan untuk anak-anak ini? Ya kalau kemarin terus terang Bu Ita, saya memang hanya menggunakan sumber belajar berupa buku pendamping saja. Tapi sebenarnya sumber belajar itu banyak. Buku-buku matematika yang ada di perpustakaan juga banyak. Kemudian tayangan-tayangan di YouTube yang terkait dengan materi yang saya ajarkan sebetulnya saya juga banyak Bu. Jadi kemarin itu memang saya hanya menggunakan satu sumber belajar saja, padahal sebenarnya juga banyak. Alat peraga pun sebetulnya juga bisa saya hadirkan di dalam kelas itu juga. Banyak sih alat peraga, cuman kemarin memang tidak saya gunakan begitu Bu Ita. Harusnya Bu ya, betul sekali ini alat peraga di kelas. Kalau untuk usia berapa Bu anak-anak ini? Kelas berapa? Iya, kelas 6. Nah, itu masih bisa digunakan gitu. Jadi anak-anak ini enggak bosen dengan ceramah atau kegiatan hanya bertanya jawab saja tanpa interaksi dengan anak-anak. APE boleh digunakan Bu. Udah bagus ini Bu Eni nggih. Terima kasih Bu Ita. Terus bagus kan. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan ini ya mau diterapkan? Ya insya Allah di pembelajaran berikutnya Bu Ita, ini rencananya kedepannya ini saya akan memulai dari perencanaan pembelajaran. Di perencanaan nanti akan saya muat pembelajaran yang menyenangkan, metodenya akan saya rubah ya. Kemudian saya akan melibatkan anak-anak untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kemarin itu kan tidak saya buat kelompok-kelompok. Jadi nanti rencananya ini akan saya buat kelompok-kelompok supaya ini bukan persaingan ya, tapi aktif semuanya antar kelompok. Harapan itu seperti itu. Ke depan rencana saya tadi itu di perencanaan di modul saya itu akan saya rencanakan pembelajaran yang di dalamnya metodenya juga saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda lagi dari sebelumnya. Kemudian saya akan melibatkan anak-anak aktif, anak-anak saya buat kelompok itu yang kemudian
Dan juga saya akan menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam, dan yang penting lagi saya akan menggunakan alat peragam. Wah, Gitu. Bu Eni, Rencananya ke depan seperti itu. bagus sekali rencana jenengan ini. Sudah ada rancangan pembelajaran di rumah, Nggih. ada APE biar anak-anak tidak bosan, Iya. terus ada metode pembelajarannya juga dirubah, Nggih. terus Sama sumber bahan-bahan belajar sumber juga. belajarnya juga diperbanyak. Perbanyak, Wah, nggih. Bu Eni, Nggih, semoga rencananya dari begitu. semoga dari percakapan ini bisa diterapkan, nggih, Bu, nggih. Amin, amin. Nggih, nanti saya juga mohon bantuan sharing-sharing lagi Nggih, barangkali insyaallah. nanti yang sudah saya rencanakan ini tidak berhasil ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Kita bisa ketemu di lain waktu, Bu Eni. Nggih. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, anak-anak juga bisa senang dengan Nggih. kegiatan matematikanya jenengan, nggih, Bu, nggih. Amin, amin, amin. Seperti itu harapannya. Makanya saya dengan mulai kemarin itu memendam masalah saya ini, mau saya pecahkan dengan siapa ya. Nah, ini karena Bu Ita di situ sebagai wali kelas, jadi saya lebih enaknya sharing sama wali kelasnya, barangkali bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi terima kasih banyak Bu Ita. Sama-sama, Bu. Nggih. Semoga percakapan kita hari ini ada manfaatnya begitu. Sangat memberi manfaat. Boleh, besok karena kita- ini tadi secara tidak langsung dari apa yang sudah sampaikan Bu Ita, saya bisa menata ya habis ini, setelah ini apalagi saya bisa merancang itu semuanya nanti Bu Ita. Nggih. Semoga lancar, nggih, Bu Eni, Amin. kegiatannya dengan anak-anak juga. nggih. Amin. Nggih. Terus kapan-kapan kalau saya ingin ketemu lagi masih bisa Boleh, nggih? monggo kita janjian lagi, Bu Eni. Oh, siap. Bu Ita Nggih, juga nggih. siap. Nggih, terima kasih banyak Bu Ita Nggih. sudah sharing-sharing dengan Sama-sama. saya. Saya sekali lagi juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Nggih, Sama-sama. nggih. Matur nuwun sangat Bu Ita. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, Waalaikumsalam, Pak. wah, gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, kemarin Lega. kegiatannya lancar ya. Nggih, Sudah alhamdulillah. tidak ada beban lagi ya. Tidak ada, sudah. Coach pertama alhamdulillah lancar. Pak. Alhamdulillah. Coaching Jadi pertama. bisa dikatakan saya kemarin mengamati itu berjalan lancar gitu ya, Bu. Alhamdulillah. Dan deg-degannya hilang sudah. Insya Allah hilang, Pak. Insya Allah hilang, Pak. Oke. Jadi perasaannya nih Bu Ita kemarin itu bagaimana? Kan yang jelas ada Bu Eni, kemudian ada saya di situ, perasaannya Bu Ita sendiri bagaimana? Ya, setelah kemarin kalian jenengan observasi dulu nggih, Kak, Pak? Iya. Pra observasi itu bebannya ya agak terangkat nggih, Agak Pak, ringan gitu. ya. Jadi enggak terlalu deg-degan lagi karena sudah dipersiapkan. Kira-kira apa ya yang mau saya tanyakan? Betul. Apakah saya bisa sadar penuh ada di situ? Apakah saya bisa mendengarkan dengan baik gitu, Pak. Jadi alhamdulillah setengahnya, Pak. Oke, menurut Bu Ita lagi nih ya, yang sudah dilakukan kemarin pada saat coaching itu prosesnya itu apa saja yang sudah menurut Bu Ita itu sudah dilakukan? Kemarin alhamdulillah nggih, Pak, alhamdulillah lagi ada pra observasi, saya melakukan langkah-langkahnya sesuai tirtanya, Pak. Jadi enak. Kita bisa menentukan tujuan dari permasalahannya, identifikasi dari permasalahannya, rencana serta tindak lanjutnya ke depannya untuk Bu Eni. Untuk Bu Eni. Nggih. Kemudian dari situ sudah selesai, kemudian permasalahan-permasalahan Bu Eni sudah diutarakan, dan juga mengharapkan Bu Eni bisa menemukan solusi sendiri. Nggih, sudah alhamdulillah menemukan sudah gitu nih, terlaksana, dan nggih. dilaksanakan sebuah perencanaan yang bagus Nggih. gitu kan. Lalu yang menjadi indikator utama di dalam sebuah pencapaian coaching kemarin itu yang menurut Bu Ita itu sudah dilakukan, itu yang mana itu? Alhamdulillah kemarin itu Bu Eni akhirnya bisa menemukan, Pak, solusi agar anak-anaknya antusias melaksanakan kegiatan matematika di kelasnya. Yang pertama-tama itu Bu Eni tidak melaksanakan kegiatan itu dengan tidak menggunakan APE. APE. Nah, alhamdulillah Bu Eni sekarang punya rencana untuk melaksanakan kegiatanku dengan menggunakan APE yang beragam. Jadi anak-anak itu tidak bosan.
Terus ada kolaborasi, bukan hanya tanya jawab sama anak gitu Pak. Anak-anak diajak bermain aktif. Iya, ini mohon maaf ya Bu Ita ya, Nggih. dari hasil pengamatan saya cuman hanya bukan salah atau benar, Nggih. cuman sisi negatif atau positifnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali begitu kan Bu Ita. Hasil pengamatan kemarin itu kalau alur dari alur Tirta sudah berjalan dengan lancar, mulai dari T tujuannya, kemudian I identifikasi, R rencana itu sudah dilaksanakan, namun ada satu yang ketinggalan Ibu. TA-nya T terakhir itu tanggung jawab sudah, komitmen belum dipertegaskan lagi oleh Bu Ita kemarin, komitmen kepada Bu Eni itu belum di, ini hasil kemarin, cuman satu itu aja. Jadi komitmen Bu Eni selain tanggung jawab itu belum dipertegas, sehingga kemarin itu terkesan Bu Eni memancing untuk bahwa itu komitmennya. Pertanyaannya Bu Ita belum sampai pada komitmen gitu. Siap. Itu satu. Kemudian kalau lain-lain mengenai proses coaching itu sudah dilaksanakan menjadi pendengar yang aktif, kemudian aktif penuh, menjadi kemitraan, itu sudah terpenuhi semuanya yang ketiga-tiga itu. Lalu pertanyaan terakhir Bu Ita, kompetensi apa yang ke depan ini yang akan Bu Ita lakukan untuk sebuah acara coaching-coaching lagi? Alhamdulillah ya Pak, untuk coaching kemarin dengan Bu Eni itu untuk saya kesadaran penuh datang, mendengarkan Bu Eni serta mendengarkan aktif Bu Eni, alhamdulillah itu sudah terlaksana ya Pak. Mungkin kedepannya untuk coaching selanjutnya saya kepingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Saya perlu latihan lebih banyak lagi nggih Pak. Tapi kemarin sudah berbobot itu Bu yang dilakukan untuk pertanyaannya. Nggih, harus lebih lagi mungkin Pak nggih. Jadi Bu Eni bisa menemukan langkah-langkah yang bagus dan baik untuk pembelajaran di kelas. Kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot berarti kan Bu Ita harus bisa mengambil kata kunci di dalam sebuah pertanyaan oleh kunci gitu kan. Yang nantinya dari kalimat kunci itu bisa menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaan satu, pertanyaan kedua. Itu kiranya itu Bu Ita, mudah-mudahan ke depan ini kita, Bu Ita dan semuanya bisa memberi menjadi coach ataupun menjadi coach yang baik dan sempurna begitu ya Bu Ita ya. Dan tentunya itu tadi alur tirtanya yang T yang terakhir dipertanyakan, jangan sampai lupa gitu nggih. Pak, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak Pak. Selamat beraktivitas lagi. Mudah-mudahan untuk menyusun ke depan bisa menjadi lebih baik gitu nggih.